Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hidayah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, dari kelas B, semester 3 dengan NPM 223507080. Baik, kali ini saya akan menceritakan beberapa kisah saya yang pernah saya alami terkait dengan pelayanan birokrasi di Indonesia, beserta dengan jelasannya terkait dengan teori yang akan saya gunakan adalah teori dari Max Weber atau teori Weberian. Untuk yang pertama, kali ini saya akan menceritakan terkait pengalaman saya ketika saya berusia 17 tahun kala itu, yang mana saya pertama kali ingin membuat KTP. Dan sebelum saya membuat KTP itu, lagi di rumah saya sudah mempersiapkan beberapa persyaratan yang ada, seperti kartu keluarga, lalu akta kelahiran, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Dan setelah itu pun saya kemudian berangkat langsung menuju ke Dukcapil atau Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten Ciamis, atau lebih tepatnya yang berada di Kota Ciamis dekat perpustakaan daerah. Kesan yang pertama kali saya dapatkan ketika melihat tempat tersebut adalah ramai, sumpek. Yang mana tentu saja mungkin karena saya datang ke tempat tersebut pada hari Senin, sehingga kantor tersebut sangatlah ramai dan dipadati oleh banyak orang. Lantas ketika saya melihat kondisi tersebut, saya masih tetap untuk meneruskan niat saya, yaitu yang mana saya ingin membuat KTP. Saya pun langsung bergegas untuk masuk ke tempat tersebut. Namun pas sebelum masuk, ketika di gerbang, saya melihat ada Pak Satpam di sana. Saya pun bertanya kepada beliau terkait dengan bagaimana sih prosedur pembuatan KTP dan persyaratan apa yang dibutuhkan, karena takutnya kan tadinya ada persyaratan yang kurang dari saya, atau misal ada persyaratan apa yang harus saya lakukan atau yang mungkin bisa dibilang bikin ribet gitu. Dan ketika saya bertanya kepada beliau menjawab bahkan dengan sangat ramah, dan bahkan beliau seperti terkesan tidak terganggu. Bahkan beliau seperti merasa senang ketika saya bertanya kepada beliau. Lalu ketika saya melontarkan pertanyaan saya, yang mana saya bertanya, selamat pagi Pak, permisi, saya ingin bertanya, untuk pembuatan KTP di sini itu sebenarnya memerlukan persyaratan apa sih? Lalu Pak Satpam tersebut menjawab, oh iya deh, untuk persyaratannya itu membutuhkan kartu keluarga, lalu akte kelahiran, dan tentunya harus fotokopi dengan jumlah bla 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 sekian. Lalu yang kemudian saya pun bertanya terkait dengan prosedur pelayanan di Dukcapil. Beliau pun menjawab, oh iya deh, kalau untuk pelayanan di sini itu sebenarnya kita tinggal mengikuti alur pelayanan saja. Nanti di depan juga langsung diarahin sama petugasnya, kita mau kemana, atau keperluan kita apa, nanti diarahin sama petugasnya. Nah, lalu setelah itu pun saya bertanya lagi kepada beliau terkait, ada nggak sih Pak kemungkinan kalau misal saya sampai dimintai uang untuk biaya pembuatan KTP? Dan Bapak tersebut menjawab dengan tegas, enggak deh, dia bilang. Di sini tuh pembuatan KTP itu gratis. Kalau sampai ada yang minta uang atau mengut-mengut uang hanya karena kamu ingin buat KTP, jangan dikasih pokoknya. Udah tinggalin aja, kata bapaknya. Dia bilang gitu. Lantas saya pun mengucapkan terima kasih dan saya lanjut masuk ke dalam. Dan benar saja, ketika di dalam itu saya kebingungan. Kemana sih saya harus, ketika saya ingin buat KTP, saya harus pergi ke ruangan yang sebelah mana? Lalu di dekat sebuah ruangan ada seorang petugas yang tiba-tiba menghampiri saya. Beliau pun bertanya kepada saya, Dek, kamu mau ngapain? Ada keperluan apa kesini? Saya pun menjawab, ini Pak, saya mau membuat KTP. Oh iya, kalau mau membuat KTP silahkan. Saya ditunjukkan langsung ke ruangannya, katanya. Masuk ke belah sini, cina. Lalu saya pun ditanya persyaratannya udah bawa apa aja. Oh iya, bahkan saya sampai ditanya sama beliau, dan beliau pun memastikan agar persyaratan yang saya bawa itu sudah lengkap. Yang mana ketika saya masuk di dalam, ternyata antriannya sudah panjang gitu. Dan ketika saya menyadari apa yang barusan petugas tersebut lakukan, ternyata yang beliau lakukan itu adalah agar memastikan bahwa ketika dalam itu tidak ada antrian yang sia-sia. Jadi ketika kita masuk dalam itu, persyaratan kita sudah benar-benar lengkap dan tidak ada antrian yang sia-sia, seperti ketika kita sudah lama mengantri nih, tapi pas
waktu mau pembuatan KTP ternyata ada persyaratan yang kurang, yang mana itu sebenarnya apalagi ketika jam-jam sibuk seperti itu benar-benar mengurangi efektivitas dari pelayanan publik. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh bapak tersebut sangatlah baik. Lantas setelah itu pun saya mengantri ya, meskipun antriannya cukup panjang, karena saya pun memaklumilah karena hari itu hari Senin yang mana antriannya lagi rame-ramenya. Saya pun mengantri kurang lebih sekitar 1,5 jam kala itu. Lalu setelah itu pun saya dipanggil, belum. Sebelum itu saya disuruh untuk melampirkan persyaratan-persyaratan saya dulu di apa itu namanya, kayak loker pendaftaran gitu, kayak ruang pendaftaran gitu. Saya pun disuruh melampirkan ke situ, saya ditanya mau ada keperluan apa, saya bilang mau buat KTP, ini persyaratannya. Dan setelah saya itu pun saya disuruh mengantri. Setelah mengantri, saya pun kemudian mendapatkan panggilan. Dan setelah itu ketika proses pembuatan KTP pun menurut saya tidak bertele-tele gitu, cukup cepat pelayanannya. Apalagi tugasnya itu cukup cekatan gitu. Ketika melayani kami selaku masyarakat yang ingin buat KTP kala itu, mereka tidak ada satupun yang memasang muka judes ataupun tidak senang sekalipun, atau bahkan memandang kami dari golongan masyarakat kelas atas atau bawah. Tidak, mereka memperlakukan setiap masyarakat sama adanya tanpa memperbedakan perbedaan apapun. Dan jujur saya merasa sangat senang dengan pelayanan tersebut, apalagi jika saya menggali dari apa yang dikatakan oleh Max Weber terkait dengan birokrasi itu sendiri. Menurut Max Weber itu adalah pola pemerintahan atau pola pelayanan masyarakat yang terstruktur secara organisasi, yang mana ketika saya membandingkan dari apa yang Max Weber katakan lalu dengan apa yang saya lihat ketika saya membuat KTP, saya pun sekilas langsung mengerti bahwa oh, di pelayanan di Dukcapil ini sudah, menurut saya sudah cukup memenuhi standar dari apa itu, dari birokrasi itu sendiri, yang mana setiap orang yang bekerja di tempat tersebut bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dan melaksanakan apa yang harus mereka kerjakan tanpa mencampuri urusan pekerjaan orang lain. Dan mereka itu benar-benar netral. Yang paling penting itu dalam birokrasi itu sebenarnya kenetralan, yang mana tidak adanya perbedaan status, kasta, atau bahkan apapun dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dan menurut saya itu adalah hal yang paling penting, sehingga bahkan kalau saya diharuskan untuk memberikan nilai terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh petugas di Dukcapil, maka saya tidak akan segan-segan memberikan nilai ya, atau bahkan nilai 10 terhadap pelayanan di tempat tersebut, karena memang sebagus itu. Hanya karena mungkin ya karena saya termasuk orang yang tidak suka menunggu, jadi mungkin satu hal yang sangat saya sesali itu adalah di antriannya karena terlalu panjang. Dan mungkin menurut saya untuk kelas di Dukcapil ini rasanya untuk di tempat pelayanan itu seperti kekurangan orang gitu, yang mana saya sampai harus mengantri selama 1,5 jam. Lalu setelah itu ya menurut saya mengantri selama 1 jam itu benar-benar lama gitu. Jadi ya, tapi menurut saya overall untuk kualitas dari pelayanannya itu sangat bagus lah, mulai dari satpamnya lah, bahkan sampai ke orang-orang yang bekerja di dalamnya itu, mereka benar-benar bekerja dengan apa yang harus mereka kerjakan gitu. Dan sekali lagi menurut saya untuk pelayanan birokrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kabupaten Ciamis, menurut saya itu sudah cukup, untuk bisa dibilang cukup untuk memenuhi standar. Karena jika kita melihat bagaimana pelayanan birokrasi di Indonesia pada saat ini, mungkin masih banyak yang mengalami perilaku-perilaku negatif seperti pungli atau bahkan praktik calo-calo terus masih banyak berkeliaran. Namun apa yang saya saksikan ketika saya membuat KTP tersebut adalah tidak ada calo sama sekali, tidak ada pemungutan uang atau biaya apapun sama sekali, bersih. Bahkan setelah saya selesai membuat KTP tersebut, saya diberitahu bahwa katanya KTP saya kemungkinan paling lama selesai dalam 1 minggu, dan nanti KTP-nya akan dikirim langsung ke kantor kecamatan. Jadi kalau katanya kalau misal mau ngambil ke sini gak apa-apa, tapi mereka menyarankan untuk ambil saja di kantor kecamatan, karena biasanya KTP-nya itu nanti dikolektifkan dan dikumpulkan di kecamatan. Lalu saya pun diberikan surat kayak apa ya, surat kayak izin atau misal surat tertulis yang menyatakan bahwa saya itu mempunyai izin atau misal ketetapan lah yang diberikan dari pihak Dukcapil, yang mana saya itu membuat KTP dan saya berhak untuk membawa KTP atas nama saya sendiri.
Mungkin begitu pengalaman yang bisa saya sharing kali ini. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.